Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وسنته وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. Amma ba'd, yang saya muliakan bapak-bapak, ibunya hanya satu, jadi saya panggil ibu saja. Yang lain belum datang. Menyusul, mudah-mudahan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju mushola ini dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu menuntut ilmu agama. Semoga apa yang kita usahakan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal kebaikan yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho dengan kita. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum melihat kita, yang mana kita mengikuti apa yang diajarkannya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang ahli surga, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku besok itu akan masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Lalu ada sahabat yang bertanya, man hum ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasul? Man ata'ani dakhulul jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku, dia akan masuk ke dalam surga. Di antaranya kita pada pagi hari ini mau mengikuti perintah Rasul untuk belajar ilmu agama, termasuk salah satu bentuk ketaatan kita kepada Rasul. Wa man asani faqad aba. Dan orang yang durhaka dengan aku, maka dia termasuk orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah, jadikanlah kita termasuk orang-orang yang disabdakan Rasulullah menjadi umatnya yang akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Para bapak-bapak, ibu sekalian rahimakumullah, pada pagi hari ini sedikit kita akan membahas tentang masalah yang berkenaan dengan bulan Rajab. Ya. Kita tahu bahwasanya saat ini kita sudah masuk pada hari yang ke-12 dari bulan Rajab. Ya. Bulan Rajab ini termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang tertera di dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan
di sisi Allah berdasarkan ketetapan pada saat Allah menciptakan langit dan bumi itu berjumlah 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Lalu 4 bulan yang mulia itu apa? Ini dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kadang-kadang memang tafsir itu kebanyakan itu ketika di dalam Al-Quran disebutkan, kita di dalam Al-Quran itu ada keterangan, ada penjelasan sedikit, lalu butuh penjelasan yang lebih banyak, itu kebanyakan dijelaskan di dalam hadis. Jadi kadang Al-Quran itu mengisyaratkan saja, tapi nanti penjelasannya itu adalah di dalam hadis. Seperti itu. Seperti contoh umpamanya waktu-waktu sholat. Di dalam Al-Quran itu secara umum saja. Ya. Di dalam Al-Quran, inna sholata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu wajib dan ada waktu-waktu tertentu. Lah waktu-waktunya nanti dijelaskan di dalam hadis. Demikian juga ini. Di sini ada penjelasan 4 bulan yang mulia. Lah 4 bulan yang mulia itu apa? Dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tentunya hadis ini adalah hadis sahih. Rasulullah bersabda, inna zamana qad istadara kahayati yaumin khalaqallahu as-samawati wal ard as-sanatu isna asyara syahran minna arba'atul hurum salasatu mutawaliyat dzulqa'dah wa dzulhijjah wa muharram wa rajab syahrul mudhar alladzi baina jumadai wa sya'ban. Rasulullah mengatakan bahwasanya tahun itu terdiri dari 12 bulan, diantaranya ada 4 bulan yang mulia, yaitu yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua adalah Dzulhijjah, yang keempat Muharram, yang ketiga Muharram, dan yang keempat itu adalah Rajab. Kalau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu beruntut, mutawaliyat beruntut, ya. Lalu yang menyendiri itu Rajab. Ya sekarang ini kita berada di bulan Rajab ini. Jadi bulan Rajab itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah, tentunya bulan ini mempunyai kelebihan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu, ya, apakah di dalam bulan apa di antara kemuliaan dari bulan-bulan haram ini atau di antara kemuliaan dari bulan Rajab ini disebutkan hal fi hadzal syuhuri as-sawabu mudha'afun wa kadzalika dzunub, apakah di dalam bulan ini pahala-pahala itu dilipat gandakan oleh Allah? Disebut oleh Imam Qurtubi di dalam tafsirnya, tafsir Qurtubi, yudha'afu fihil iqabu bil amali sayyi kama yudha'afu thawabu bil amali sholih. Jadi di dalam bulan haram ini ketika orang melakukan kemaksiatan maka dosanya itu berlipat ganda. Lah ketika orang itu melakukan amal soleh atau kebaikan maka pahalanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini adalah termasuk perbedaan antara bulan-bulan biasa dengan bulan-bulan haram. Selanjutnya, kita sering kali mendengarkan hadis yang diriwayatkan, yang disampaikan baik oleh penceramah, baik di dalam pengajian-pengajian, di dalam majelis taklim. Ada hadis yang mengatakan bahwasanya Rajab itu adalah bulan Allah, Sya'ban itu adalah bulannya Nabi Muhammad, lalu Ramadan itu adalah bulan umat Nabi Muhammad. Bunyi hadisnya, inna Rajaba syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Gitu ya. Sesungguhnya Rajab itu adalah bulannya Allah, Sya'ban itu adalah bulannya Nabi Muhammad,
dan Ramadan itu adalah bulan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu diketahui walaupun hadis itu masyhur, hadis itu terkenal. Ya, hadis itu terkenal, banyak orang yang hafal, banyak orang itu yang menyampaikan, tapi pada dasarnya hadis tersebut termasuk hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Gitu ya, termasuk bagian hadis yang lemah. Nah, hadis yang lemah itu penyebabnya banyak. Di antaranya ada perawi-perawi orang yang menceritakan hadis dari Nabi Muhammad, diceritakan oleh sahabat, diceritakan oleh tabi'in, diceritakan oleh tabi'in, dan generasi selanjutnya. Ketika nanti rentetan orang yang menceritakan ini nanti ada satu atau dua orang yang dia itu mempunyai kelemahan hafalan, maka dikatakan hadisnya lemah. Atau dikatakan orang ini pernah melakukan suatu kemaksiatan, maka dikatakan lemah juga. Atau umpamanya salah satu ini orangnya tidak diketahui riwayatnya majhul, maka juga dikatakan lemah hadis ini. Gitu ya. Nah, hadis ini termasuk kategori hadis yang lemah. Nah, para ulama itu sepakat bahwasanya hadis yang lemah itu boleh diamalkan asalkan tidak dalam koridor hukum. Boleh diamalkan, tapi jangan sampai dalam koridor hukum. Koridor apa yang diperbolehkan? Hanya di dalam masalah fadhailul a'mal, motivasi-motivasi untuk beribadah, itu boleh. Asalkan hadis tersebut tidak sampai maudhu. Maudhu itu palsu. Kalau yang hadis itu maudhu, hadis itu palsu, maka jangan. Walaupun toh itu untuk fadhailul a'mal. Gitu ya. Kalau fadhailul a'mal walaupun itu dhaif boleh, tapi kalau untuk yang maudhu maka ini tidak diperbolehkan. Gitu ya. Nah, dan itu masalah Rajab adalah bulan Allah. Gitu. Nah, di antaranya penjelasan daripada hadis itu dikatakan hadis tersebut adalah dhaif, ya, karena ada seorang perawi yang bernama Ali ibn Abdullah ibn Jahdan al-Suwaidi yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Jahdan, dia dituduh pendusta. Jadi salah satu perawinya, orang yang menceritakan hadis itu dikatakan dia termasuk terkenal orang yang pendusta. Gitu ya. Jadi ulama dulu, kalau kita pelajari di dalam ilmu-ilmu keislaman, benar-benar ilmu Islam itu sangat hati-hati. Di dalam masalah data keilmuan itu sangat hati-hati di dalam Islam. Gitu ya. Beda dengan kita sekarang. Kita sekarang itu kalau dapat kopas bagi tanpa ada klarifikasi. Tapi kalau kita lihat dari ulama-ulama kita, dari nabi kepada siapa, setelah itu diteliti per satu orang, riwayat orang yang menceritakan hadis ini diteliti secara detail. Gitu ya. Oleh karena itu ada kitab-kitab yang menjelaskan tentang masalah biografi perawi-perawi hadis itu ada sendiri, Pak. Sampai berjilid-jilid itu nanti. Kitab-kitab yang membahas tentang perawi hadis. Dari sini kita tahu bahwasanya betapa otentiknya agama kita. Gitu ya. Betapa hati-hatinya agama kita. Sampai masalah seperti ini itu harus benar-benar di cross check ya, jalur-jalur keilmuannya. Gitu. Jadi kok macet, kenapa? Itu saya macet ini. Nah, selanjutnya tadi adalah terkenal bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Ternyata hadis tersebut itu termasuk dalam kategori hadis dhaif, gitu ya, hadis yang lemah. Selanjutnya sebenarnya ada ungkapan lain
tentang masalah bulan Rajab. Biasanya kita dengar bulan Rajab itu adalah bulan untuk menanam. Bulan Sa'ban itu bulan untuk menyirami tanaman. Bulan Ramadan itu adalah termasuk bulan untuk menuai hasil. Pernah nggak dengar seperti itu? Nah, apakah itu hadis? Ternyata itu bukan hadis. Itu adalah ucapan ulama yang bernama Abu Bakar Al-Waraqi Al-Balkhi. Jadi itu ucapan ulama, itu bukan hadis. Kadang-kadang pada saat kita ngaji, pada saat ada penceramah, pada saat ada khatib mengatakan, oh ternyata dikatakan itu adalah hadis. Bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Bulan Sa'ban itu bulan menyirami. Lalu bulan Ramadan itu adalah bulan untuk panen. Padahal bukan, itu bukan hadis Nabi, tetapi itu adalah termasuk dalam kategori ucapan para ulama. Ya, saya sebutkan redaksinya, Syahrul Rajab, Syahrul Rizari. Bulan Rajab, bulan untuk menanam. Wasyahru Sya'ban, Syahrul Saqi Lizari. Dan bulan Sya'ban itu adalah bulan untuk menyiram tanaman. Wa Ramadan Syahrul Hasyatuz Zar'i. Sedangkan Ramadan itu adalah bulan untuk memanen tanaman. Ada juga ucapan dari Abu Bakar Al-Waraqi Al-Balkhi, ya. Masalu syahri Rajab syahrul rih wa masalu syahri Sya'ban syahrul ghaib wa masalu syahri Ramadan masalu khotan. Jadi perumpamaan bulan Rajab itu adalah perumpamaan sebagaimana angin. Perumpamaan bulan Sya'ban itu adalah bagaikan mendung. Dan perumpamaan bulan Ramadan itu adalah bulannya hujan. Gitu. Nah, itu ternyata bukan hadis. Itu adalah ucapan para ulama yang bernama Abu Bakar Al-Waraqi Al-Balkhi. Nah, selanjutnya di dalam bulan-bulan Rajab ini kita juga sering mendengar doa yang sering kita baca di dalam bulan Rajab ini. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Ada kan gitu kan? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana. Sering kita dengar ujian seperti itu? Sering ya? Di mana-mana di kampung sana itu banyak kanan kiri. Mungkin di Pakal juga. Itu yang dengar sampai sini. Itu ya. Nah itu dari hadis. Saya bacakan. Haddatsana Abdullah haddatsana Ubaidullah bin Umar an Zaidah bin Abi Ruqad an Ziyad bin Umairin an Anas bin Malik qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajabun qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa kana yaqul lailatul jum'ati qurra'un yaumuha azan. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala masuk bulan Rajab, Rasulullah itu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Nah, status sanad daripada hadis ini, jadi status jalur daripada hadis ini itu diperselisihkan oleh para ulama. Gitu ya. Ada yang mengatakan itu adalah hadis yang dhaif, sebagaimana Ibnu Hajar Al-Asqalani, penyarah kitab Sahih Bukhari, yang bernama kitabnya itu adalah apa itu? Kitab penyarah kitab Sahih Bukhari. Kitabnya apa namanya?
Lupa saya. Ini kadang-kadang lupa. Lalu ada juga yang mengatakan bahwasanya ada yang tidak mendoifkannya, Ibnu Adi. Namanya Ibnu Adi, itu juga ulama hadis. Itu mengatakan juga tidak doif. Gitu ya. Itu tidak doif. Nah, tapi mayoritas ulama, mayoritasnya itu mengatakan itu doif. Itu lemah. Itu mayoritas ulama. Jadi mayoritas ulama mengatakan bahwasanya itu adalah nama sebagaimana Ibnu Hajar Al Asqalani pengarang kitab Fathul Bari fi Shahihil Bukhari. Jadi Fathul Bari fi Shahihil Bukhari itu mengatakan hadisnya adalah lemah. Gitu ya. Lalu selanjutnya, ketika hadis itu dikatakan lemah, apakah kita boleh berdoa dengan doa seperti itu? Maka hukum berdoa seperti itu tidak apa-apa. Walaupun toh itu dikatakan lemah, tapi redaksi dari hadis itu, redaksi dari doa itu, nggak ada sama sekali yang nyeleweng dari akidah Islam, nggak ada. Toh kita mintanya, ya Allah berkailah kami di bulan Rajab. Maksudnya apa? Kita meminta kepada Allah tambahan berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair. Biar kita lebih baik lagi. Yang sekarang rumah tangganya itu dalam kondisi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga ditambah lagi kesakinahannya, mawaddahnya, rahmahnya ditambah. Rizkinya juga seperti itu. Ya, rizkinya juga seperti itu agar ditambah oleh Allah. Kesehatannya yang sekarang sudah merasa asam urat dan lain sebagainya. Semoga dengan berkah di bulan Rajab ini yang ditambahkan oleh Allah, maka itu adalah kita lebih baik lagi, tidak sakit lagi. Boleh nggak apa-apa, gitu ya. Apalagi kita berdoa untuk sampai bertemu dengan Ramadan, boleh apa enggak? Boleh nggak apa-apa. Karena apa? Karena para ulama sendiri dulu itu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka itu sudah meminta dan berdoa kepada Allah untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Mereka berdoa, Allahumma sallimna li Ramadan wasallimhu lana watasallamhu minna hatta yakhruja Ramadan wa qad ghafarta lana wa afawtana wa rahimtana ya dzal jalali wal ikram. Itu doa-doa yang disampaikan oleh para ulama-ulama dulu. Bahkan ini saya kutip, ya, saya kutipnya untuk diperbolehkannya itu ya, diperbolehkannya menggunakan doa tersebut. Itu saya kutipnya itu dari Kitab Lataiful Ma'arif. Nah, Kitab Lataiful Ma'arif ini yang dikutip oleh website dari biasa kelompok-kelompok yang tidak memperbolehkan, tapi justru ini diperbolehkan di situ. Kelompok-kelompok yang anti terhadap hadis dhaif. Ini yang saya pakai ini. Saya bacakan amma soal muslim robbah ayyuban li Ramadan fala ba'sabi qala al-hafidz Ibnu Rajab rahimahullah taala qala al-Ma'ali Ibnu Fadl kanu yad'una wa ta'ala sitata asyurin ayyuban li Ramadan wa yad'unahu sitata asyurin ayyataqabbala minhum wa qala Yahya ibn Abi Katsir kana min du'aihim Allahumma sallimni ila Ramadan wasallim li Ramadan wa tasallimhu minni mutaqabbilan. Ini yang saya ambil ini dari kitab Lataiful Ma'arif yang dikutip oleh kelompok-kelompok yang anti terhadap hadis-hadis dhaif. Mereka justru memperbolehkan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa namanya, nggak apa-apa. Itu dilakukan doa itu dipakai nggak apa-apa. Karena itu tuh doa. Dan dulu para ulama dulu itu memperbolehkan untuk berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Seperti itu. Kalau nggak percaya nanti ketik aja. Ya di websitenya itu ada nanti di situ. Nah, jadi tetap kita berdoa saja
dengan doa Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadan. Itu. Apalagi doa tersebut didasari dengan kemantapan. Apalagi nanti kalau kita melihat hadis ini, ternyata hadis ini masih diperselisihkan. Ada yang mengatakan itu dhaif, ada yang mengatakan itu tidak dhaif, sebagaimana Abdi tadi yang mengatakan tidak dhaif itu. Bahkan ulama itu ada yang mengatakan walaupun itu ketika hadis itu dhaif, asalkan bukan maudhu ya. Dhaif, tahu dhaif ya? Dhaif hanya lemah saja. Di antara hadis yang lemah itu ada yang namanya hadis maudhu. Hadis maudhu itu hadis palsu. Itu ada. Kalau hadis palsu nggak boleh dipakai. Tapi kalau hadis yang dhaif, ya hadis yang dhaif asalkan tidak masalah karena hukum itu masih boleh. Dan jangan kita kok membuang mentah-mentah hadis tersebut. Siapa tahu penilaian terhadap perawi tersebut itu ada yang kurang valid, makanya seperti itu. Jadi masih dimungkinkan hadis itu adalah dari Rasul, mungkin saja. Umpamanya di sini ada salah satu perawi yang perawinya itu adalah dia itu umpamanya dia disangka dia itu termasuk orang yang banyak lupa, apalanya nggak kuat. Tapi siapa tahu pada saat mendengar hadis itu dia ingat terus. Kan gitu kan. Kadang-kadang kita kan seperti itu juga. Ketika mengingat suatu perkara yang itu menarik kita ingat terus. Tapi kadang dibicarakan perkara yang lain yang kita tidak tertarik, kita selalu lupa. Ditanya lupa. Tapi yang satu ini nggak lupa-lupa. Kan seperti itu kadang-kadang. Namanya juga manusia. Oleh karena itu nanti masih walaupun hadis itu dhaif, selagi dia tidak maudhu, maka jangan kita itu mentah-mentah menolaknya. Maksudnya menolaknya dalam sebatas walilul amal. Selanjutnya ada lagi fenomena-fenomena di dalam agama kita di dalam bulan Rajab ini. Di antaranya fenomena yang sering kita dengarkan di televisi, tapi jarang lihat televisi sekarang ya. Kebanyakan itu dilihatnya sekarang itu HP, YouTube ya, YouTube dan lain sebagainya ya. Nah, pokoknya media-media sosial itu ada sebagian orang-orang itu yang pada saat masuk Rajab itu mereka itu mengumumkan untuk melakukan sholat, namanya sholat rogoib, gitu ya. Sholat yang dilakukan, antara sholat maghrib dengan sholat isya yang berjumlah 12 rakaat. Setiap 2 rakaat salam. Itu ada. Terutama ada sebagian penganut thariqah. Penganut thariqah itu ada yang melakukan itu. Gitu loh. Lalu apakah di situ ada cantolan hadisnya? Ada. Ini saya bacakan cantolan hadisnya ya. Qala Rasulullah SAW, fama min ahadin yasumu yawmal khamisi awwala khamisin min Rajab summa yusalli fiha bainal maghribi wal isya'i ala atamata yakni lailatul jum'at isnata asyara rakaatan. Jadi saya artikan ya, tiada satupun orang yang tatkala dia mau berpuasa pada hari Kamis ya, awal Kamis dari bulan Rajab, lalu dia itu sholat di antara maghrib dan isya, yaitu pada malam Jumatnya, dari hari Kamisnya puasa. Di minggu pertama bulan Rajab, hari Kamisnya puasa, malam Jumatnya sholat rogoib, yaitu sholat antara maghrib dan isya 12 rakaat. Yang fi kulli rakaatin bi Fatihatil Kitab marratan. Lalu di setiap rakaatnya membaca Al-Fatihah 1 kali. Wa inna anzalnahu fi lailatul qadr salasa marrat. Lalu dilanjutkan dengan inna anzalna 3 kali.
Wakul huwa ahad isna asyara marot. Lalu huwa ahad itu 12 kali, ya 12 kali. Ifasilu baina kulli raka'atain bi taslimatin. Jadi setiap 2 kali rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Faida faragha min sholati sholat alaihi sab'ina marrah. Lalu setelah itu dia membaca sholawat kepada Nabi 70 kali. Yang redaksi apa itu namanya sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Lalu semuanya jujur saja datangnya guru disujudi subuh untuk Allah malaikat buat musali nama Allah. Setelah membaca sholawat, membaca doa subuh untuk suruh malaikat buat 70 kali. Ya, semuanya jujur saja yang guru dia Islam Allah disujud dengan Allah. Lalu sujud yang kedua dia membaca yang doa sujud itu apa sebagaimana pada sujud yang pertama, supaya semua ada di sujud lalu dia berdoa pada saat dia sujud dia berdoa. Ya, maka fa'ilah untuk pasti hajatnya itu akan dikabulkan oleh Allah. Ini yang biasanya dipakai dalil orang yang melakukan sholat rogo ini. Atau dengan sholat rogo ini akan coba terus. Artinya itu untuk dipotong atasnya di sini dah dulu nanti coba dibuka dulu yang ininya. Ini ya sholat rogo ini ada. Sholat rogo ini ada. Lalu bagaimana komentar para ulama? Di antaranya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu termasuk apa ya? Dedengkotnya mazhab Syafi'i, gitu ya. Pakarnya mazhab Syafi'i itu Imam Nawawi. Beliau mengumpulkan, merumuskan dari berbagai macam kitab dalam mazhab Syafi'i dalam satu kitabnya yang disebut dengan Majmu' al-Syarhil Muhadzab. Majmu' yang berjumlah 22 jilid. Ini tuh 22 jilid. Gitu ya. Beliau mengatakan as-sholatu al-ma'rufatu bi sholatir raghaib wa ya sintai asyara rakaah tusalli bainal maghribi wal isya lailata awal jum'ah fi rajab wa sholatu lailatin nisfi sya'ban fi atharaah wa hadani sholatani bid'atan munkarani qabihatani wala yaltaqu bi dhikrihima fi kitabi Qutul Qulubi wa Ihya Ulumuddin wala bil hadisil madhkuri fihima fa inna kulla dzalika batilun. Kata Imam Nawawi di dalam kitab Majmu'nya bahwasanya sholat raghaib itu termasuk sholat yang tidak ada dasarnya, tidak ada dasarnya, termasuk batil, nggak usah diikuti. Dan jangan sampai kalian semuanya itu kepencut itu. Tertarik ya. Jangan tertarik dengan hadis-hadis yang dibawakannya. Karena hadis itu adalah tidak kuat. Atau hadis tersebut bisa dalam kategori hadis yang maudhu, hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Gitu ya. Itu adalah komentar dari Imam Nawawi di dalam mazhab Syafi'i. Itu. Sudah bisa dipaham saya sebenarnya. Bisa gitu? Nah, gitu. Jadi kalau nanti ada imbauan sholat-sholat raghaib ya sudah, daripada mengikutinya mending panjenengan nanti sholat ba'diyah saja. Gitu. Selanjutnya, di dalam bulan-bulan Rajab ini kita juga sering mendengarkan amalia-amalia yang berkenaan dengan masalah puasa. Gitu ya, yang berkenaan dengan masalah puasa. Ada hadis juga masalah puasa ini. Banyak sekali hadis masalah puasa. Di antaranya hadisnya seperti ini.
Shaumu awali yaumin min Rajab kafarata salasa sinina wasaniya kafarata sanataini wasalis kafarata sanata summa kulla yaumin kafarata syahrin. Yang arti hadis tersebut, barang siapa yang berpuasa di hari pertama bulan Rajab, maka itu bisa menebus dosa selama 3 tahun. Enak enggak? Enak. Puasa sehari di hari pertama bulan Rajab menebus dosa selama 3 tahun. Wasani kafarata sanatain. Kalau hari kedua bisa menghapus dosa selama 2 tahun. Jadi yang pertama 3 tahun, hari yang kedua menghapus dosa 2 tahun. Kalau bisa melakukan 2 hari, berarti berapa? 5 tahun. Dosa 5 tahun ini dihapus. Wasalis kafarat asana. Kalau hari ketiga bisa puasa, maka dia bisa dihapus dosanya selama 1 tahun. Berarti menjadi 6 tahun puasa 3 hari, 6 tahun dosa hapus semuanya ini. Ya. Summa kulla yaumin kafarat syahrin. Lalu pada saat mau melaksanakan puasa hari keempat dan seterusnya, maka ini bisa menghapus dosa selama 1 bulan. Gitu ya. Jadi dilakukan sehari, 1 bulan dihapus. Tambah lagi hari kelima, 1 bulan lagi dihapus dan seterusnya. Ya. Bagaimana status hadis ini? Dhaif. Ini hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Jadi secara hukum tidak bisa nanti dipertanggungjawabkan. Lalu yang kedua, inna fil jannati naran yuqalu lahu Rajab asadda bayadan minal laban wa ahalla minal asal man shoma yawman min Rajab saqallahu min dzalikan nahar. Di dalam surga itu ada sungai yang dikatakan sungai Rajab, ya, yang mana akhirnya itu adalah dari susu yang sangat putih warnanya, ya, dan rasanya itu sangat nikmat sebagaimana madu. Barang siapa yang puasa pada bulan Rajab, maka Allah akan memberikan minum dari air tersebut, air sungai tersebut. Apa status hadis ini? Kalau kita lihat di dalam takhrijul hadis, para ulama dikatakan juga hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Sudah. Saya lihat jam terus. Selanjutnya, ini masih berkenaan dengan puasa Rajab juga ini. Masalah puasa Rajab. Ini ada hadis lagi. Wa an Usama bin Zaid radhiyallahu anhu maqala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu min syahri min asyhur ma tasumu min Sya'ban qala dzalika syahrun yaghfurun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fil amal ila rabbil alamin wa qiba yurfa amali wa ana shaim rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Shahahu Ibnu Khuzaimah. Saya artikan Usama bin Zaid, kalau nggak salah Usama bin Zaid itu termasuk anak angkat Rasulullah. Jadi Rasulullah dulu itu pernah mengangkat seorang anak menjadi anak angkatnya. Lalu sama Rasulullah, Usama ini dikasihkan nasab Rasul. Ya, maksudnya dikasihkan nasab Rasul itu Usama bin Zaid bin Muhammad. Dikatakan seperti itu. Akhirnya ditegur oleh Allah. Kalau itu bukan anakmu, maka jangan masukkan kepadamu. Walaupun toh itu anak yang kamu, kamu rambut sejak kecil. Jangan sampai nasabnya dinasabkan kepada diri. Itu ya, walaupun anak yang sejak kecil itu di rambutnya. Nah, Usama bin Zaid ini pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, lam aro kata sumu syahrun minasyuhur mata sumu fisari Sya'ban. Ya Rasul, aku nggak pernah melihat panjenengan ini berpuasa
ya berpuasa di antara beberapa bulan sebagaimana panjenengan ini banyak berpuasa di bulan Sa'ban. Sa'ban itu berarti kapan? Antara Rajab dengan Ramadan. Lalu apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sa'ban itu bulan yang dilupakan oleh banyak orang. Dia itu berada di antara Rajab sama Ramadan. Maksudnya apa? Maksud pemahaman ini, pemahaman dari jawaban Rasulullah ini adalah dulu para sahabat itu pada saat bulan Rajab sama Ramadan mereka banyak-banyak melakukan puasa. Kalau Ramadan penuh dilakukan puasa, kalau Rajab juga banyak yang melakukan puasa sehingga sahabat dilupakan. Nah, dari sini bisa dikatakan, bisa dipahami bahwasanya ternyata bulan Rajab itu adalah bulannya orang memperbanyak puasa. Ya, bulan Rajab itu bulan yang banyak orang melakukan puasa. Banyak sahabat yang melakukan puasa. Bahkan Rasulullah juga melakukan puasa. Bulan Rajab. Lalu bagaimana status hadis ini? Status hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Dari situ maka para ulama itu mengatakan bahwasanya bulan Rajab itu walaupun banyak hadis yang dhaif tentang masalah puasa, tetapi semuanya tidak dhaif. Ada hadis yang sahih, yang mana hadis itu menganjurkan untuk melakukan puasa di bulan Rajab. Paham nggih, Bu? Jadi komentar para ulama mengatakan hadis ini sahih, gitu ya, mengatakan hadis ini sahih. Hadisnya Usama bin Zaid, itu hadisnya Usama bin Zaid. Dan ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, diriwayatkan oleh Nasai, dan juga disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Hadis ini. Demikian juga komentar dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, pengarang kitab Fathul Bari fi Sahihil Bukhari juga mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, bismillah. Ya. Lanjut. Ini yang terakhir ya. Nah, yang terakhir. Ada yang baru datang, baru datang sudah terakhir. Saya kemarin minta kepada Mas Fikrinya untuk menyampaikan. Saya bisanya jam 6 sampai jam 7 saja. Dan sekarang ini berkenaan dengan puasa Rajab juga. Bagaimana dengan puasa Rajab? Ada hadisnya dasarnya lagi nggak? Ada. Hadisnya itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Baihaqi dengan hasan, dengan sanad yang jayyid. Jayyid itu bagus. Ya, jadi jayyid itu adalah bagus, sanadnya bagus semuanya, baik, dikatakan sahih. Hadis apa itu? Hadisnya Mujibah Al-Bahili. Mujibah Al-Bahili, dari dulu itu ada sahabat yang bernama Mujibah, dia dari daerah Bahili. Dia itu pernah bertemu dengan Rasulullah. Pernah bertemu dengan Rasul, tahun kemarin bertemu dengan Rasul. Setelah itu lama nggak ketemu, tahun berikutnya bertemu dengan Rasul kembali. Lalu Mujibah Al-Bahili tanya, ya Rasul, panjenengan masih ingat dengan saya ya Rasul? Masih kenal dengan saya ya Rasul? Rasulullah gini, loh siapa kamu? Siapa kamu? Padahal Rasul itu cerdas. Rasul itu sangat cerdas. Dan Rasul itu ingat dengan orang. Tapi dengan Mujibah Al-Bahili ini, Rasulullah itu masih angan-angan. Siapa kamu ini? Kenapa kok seperti itu? Ya memang karena ini Allah memerintahkan seperti itu agar menjadi pendidikan bagi umatnya. Ya. Lalu Mujibah Al-Bahili bilang, anak Bahili ya Rasul. Saya itu Bahili ya Rasul. Wah.
Loh kok bisa? Sekarang kondisimu seperti ini. Dulu kamu gagah, kamu ganteng. Sekarang kamu kok kurus kering seperti ini. Lalu Baili menjelaskan, Mujib al-Baili itu bilang kepada Rasul, ya Rasul, dulu tahun kemarin saya bertemu dengan jenengan. Sejak bertemu dengan jenengan ini, saya tidak pernah meninggalkan puasa. Setiap hari saya gunakan untuk puasa. Sehingga saya kondisi seperti ini. Lalu Rasulullah bilang, lima datu adibu nafsak. Kenapa kamu itu menyiksa dirimu sendiri? Kenapa? Kok bisa kamu menyiksa dirimu sendiri? Apa jawaban juga? Apa lalu komentar Rasulullah? Kalau gitu gini aja sudah. Jangan kamu puasa terus, jangan. Itu sama saja kamu menyiksa dirimu. Sekarang puasalah pada bulan Ramadan, ya. Lalu setiap bulan selain Ramadan puasa sehari saja sudah cukup, ya. Ramadan puasa penuh sebulan penuh, lalu setiap bulannya itu puasa sehari saja. Lalu apa yang dikatakan Mujib al-Baili? Ya Rasul, aku kuat puasa, tambah lagi ya Rasul. Ya sudah, kalau gitu setiap bulan itu 2 hari. Setiap bulannya 2 hari. Duh ya Rasul, kurang, tambahi lagi. Gitu loh. Ya ini sahabat yang dulu. Kalau kita disuruh puasa 1 bulan 1 kali saja, ini bedanya kita dengan mereka. Gitu loh. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan sebaik-baik masa itu adalah masaku, lalu masa setelahku, lalu masa setelahnya. 3 masa itu disebut dengan ulama salaf. Itu 3 periode ini disebut dengan ulama apa, masa salaf, para salafus soleh. Mujib al-Baili tanya lagi, ya Rasul, kok 2 tambah lagi ya Rasul? Ya sudah, kalau gitu 3. Kata Mujibah, masih kurang Rasul 3 itu setiap bulan. Saya masih kuat Rasul. Ya sudah, gini aja. Summinal hurumi watruk, summinal hurumi watruk, summinal hurumi watruk. 3 kali Rasul mengatakan, puasalah selain Ramadan, puasalah di bulan-bulan haram dan berbukalah. Jadi kadang-kadang puasa, kadang tidak, kadang puasa, kadang tidak, kadang puasa, kadang tidak. Atau mungkin bisa juga 2 hari puasa, 2 harinya tidak, 2 hari lagi puasa, 2 harinya tidak, bisa. Atau 3 hari puasa, seharinya enggak, 3 hari puasa lagi, seharinya enggak. Seperti itu. Untuk masalah metodenya itu terserahlah. Caranya bagaimana terserah jenengan. Atau jenengan umpamanya kepingin, wah sekalian Senin Kemis gitu ya. Sekalian Senin Kemis gitu umpamanya, setiap Senin Kemis di bulan-bulan haram ini berpuasa. Nah, perintah Rasul ini puasanya di bulan haram. Nah, di antara bulan haram itu ada namanya bulan Rajab. Paham ya? Di antara bulan haram itu ada namanya bulan Rajab. Hadis ini sahih. Berarti kalau gitu berpuasa di bulan Rajab itu juga disyariatkan. Paham nggih? Jadi ada 2 hadis tadi yang sangat kuat yang menjadi landasan dari puasa Rajab, yaitu apa? Hadisnya Usamah bin Zaid, dan yang kedua adalah hadisnya